Baik, terima kasih pemirsa, masih di Halo Palembang untuk segmen kita yang kedua ini, dan tentunya masih dengan Cek Ulfa kita ya, ngomongin masalah museum. Mungkin baru separuh pemirsa mikir, oh iya terakhir aku ke museum mungkin waktu SMA dulu. Berarti sudah lama nih, sekarang kita lah mungkin sudah bertahun-tahun tidak mengunjungi yang namanya museum. Nah, kalau ditanya soal sejarah, apa kabar sejarah yang ada di pemikiran kita, mungkin kita sudah banyak lupa. Nah, tidak kata salahnya kita fokus dulu selama jam 9 ini bersama narasumber kita ngomongin masalah museum. Betul, ini apa yang harus ditingkatkan dari Dinas Kebudayaan Dewek biar pariwisatawan lebih tertarik lagi untuk ke museum dan juga ke tempat-tempat kebudayaan yang ada di Kota Palembang. Ya, yang pasti kalau untuk di museum sendiri yang harus kami tingkatkan ialah SDM-nya. Ya. Jadi SDM-nya itu harus memadai dan memang berkompeten. Nah, kalau di kementerian sendiri itu mereka sudah ada sertifikasi untuk tenaga-tenaga ahli di pemuseuman. Contohnya kurator, ada itu yang bagian pengelola koleksi, konservator, bagian pemelihara koleksi. Nah, mungkin Cek Didi ke museum kami, mungkin Cek Tiara juga pemandu kami kan sudah agak berumur. Nah, itu juga mungkin kita harus meregenerasi untuk mencari pemandu-pemandu yang berkompeten agar lebih menarik minat masyarakat yang berkunjung. Betul. Ya, Berarti contohnya di sebelah Cek Ulfa, ada Kafa. Sering ngajak teman-teman atau di sosial media atau di mana-mana, karena kan Kafa sebagai duta itu tadi kebudayaan untuk mari kita ke museum. Iya, lumayan Kak, kalau misal temen tuh karena sudah tahu Kafa sekarang berkecimpung di duta kebudayaan, ini mereka tuh sudah ada juga yang sudah ngajak misal ke program untuk kerjasama. Jadi ada satu organisasi di kampus itu mereka nanyo, katanya bisa tidak kita ke museum untuk kita jalan-jalan, terus tuh juga jingok sejarah dan budaya Kota Palembang. Betul. Di era milenial, di zaman yang sekarang serba K-pop dan lain sebagainya, ke barat-baratan, gimana kita tetap biar eksis ngajak teman-teman harus mengenal dulu sejarah. Jadi mungkin tidak semuanya kayak mereka tuh yang seneng K-pop, seneng segala macam, tapi mereka tuh juga di sisi itu ada jiwa mereka tuh yang ingin tahu sejarah dan budaya tentunya dari kota mereka dewe. Nah, jadi mungkin dengan itu mereka bisa ke museum mengetahui sejarah-sejarah, terus juga barang-barang peninggalan kerajaan. Betul. Nah, termasuklah kita mempromosikan makanan-makanan khas Kota Palembang. Nah, setuju ya, ada beberapa statement di Cek Ulfa mengatakan bahwa di Kota Palembang ini yang lebih terkenal wisata kulinernya dibanding wisata sejarahnya. Untuk saat ini setuju. Karena udah berkat kuliner pempek, Kota Palembang meraih Kota Kreatif tahun 2019. Apa itu? Kota Kreatif yang dari Badan Ekonomi Kreatif. Nah, jadi semacam penghargaan yang menyatakan Palembang sebagai Kota Kreatif tahun 2019 dari Bekraf untuk saat ini. Tapi wisata kuliner pun termasuk budaya, itu tradisi. Jadi kita akan rangkul di museum. Nah, di museum sendiri nanti insya Allah kita akan ada ruangan yang akan memajangkan alat-alat masak yang digunakan oleh masyarakat Kota Palembang pada zaman dahulu. Jadi zaman dahulu sampai sekarang. Sampai sekarang yang masih tinggal dipakai. mencet itu. Iya, bisa itu. Di rumah Cek Didi. masak dewe. Baru nak mencet lah jadi pempek. Iya, canggih-canggihnya. Bisa jadi. Karena 50 tahun yang akan datang barang yang kita pakai saat ini bisa dimuseumkan. Betul. Iya, pantesan tadi Cek Ulfa berarti setuju lah ya. Setuju. Karena di Kota Palembang ini wisata religius, wisata kuliner, wisata sejarah. Karena memang makanan-makanannya lemak-lemak. Pantesan tadi Cek Ulfa nanya, aduh dah Cek Didi pempek. Karena orang luar pun tahunya kalau Kota Palembang harus makan pempek. Jadi kuliner pun salah satu pempek itu tradisi kita juga kan. Betul. Berarti bisa bersinergi Dan memang harus dilestarikan. Betul. Nah, tapi ini kalau misalnya nyingok dewe dari kendalanya dewe, kendalanya untuk narik pengunjung, Cek itu ya, apalagi pengunjung yang milenial, Cek itu untuk ke tempat-tempat wisata apa, Cek Ulfa? Kalau untuk ke museum sendiri itu sebenarnya kita kekurangan program publik. Nah, tetapi ya seperti yang saya bilang tadi, berkat adanya bantuan dari Kemendikbud dan didukung oleh pemerintah kota, kita tahun depan insya Allah menyediakan pojok baca dan
pojok anak yang bisa dinikmati oleh semua kalangan. Jadi yang mau mengenal sejarah bisa baca-baca buku yang berkualitas tentang Kota Palembang. Betul. Nah, kita berharap ke depan ya museum jadi ruang publik. Kita akan menjadi rutinitas lah. Salah satu contohnya tuh belajar bersama. Kita ada belajar bersama di museum yang kita undang anak-anak, kalangan umum maupun mahasiswa, dibantu juga oleh adik-adik dari Duta Budaya. Tapi kalau Jingo dari sekarang milenial nih agak sedikit males untuk ngebaca. Apakah bisa melalui internet dan lain-lain? Kita ada aplikasi museum. Oh, ada aplikasi yang bisa di-download di Google Play Store. Jadi ya kita memahami lah ya, kita tidak boleh kontra dengan internet teknologi. Jadi adik-adik bisa pakai handphone, dia bisa langsung ada barcode, dia scan, dia nanti ada tampilan koleksi dengan bentuk 3 dimensi. Betul. Itu nanti insya Allah dikembangkan. Kalau kita ke museum, apakah ada tarif retribusinya? Ada. Jadi Berapa itu, Mbak? kita berdasarkan Perda Nomor 2 tahun 2012 untuk pelajar 1.000, pelajar anak-anak 1.000, mahasiswa 2.000, umum 5.000 dan mancanegara 20.000. Oke, jadi itu tadi udah 20 besar. Mahal, 100.000 terjangkau. Apalagi Beli kita permen. langsung permen dapat 1 ya? Iya 1 tadi Iya, Cik iya, Didi. Tapi iya. kita sudah tahu sejarah Cik Didi. Iya, jadi cuman 5.000 kalau untuk umum kita sudah tahu apa itu camano alat kita buat pempek zaman dulu. Karena kan kalau kita tahu sejarahnya kan ya secara teorinya kita tahu sejarahnya namanya APE karena sering dipanggil PPP akhirnya jadi nama khas kita ini pempek. Tapi kita udah tahu alat-alatnya dulu, Tiara. Terus juga baju-bajunya kan di situ kan Iya. banyak kan baju zaman dulu, Betul, baju alat kebudayaan dulu, songket. songket zaman Jadi dulu. memang untuk saat ini belum semua koleksi kami pajang karena kami juga dari tahap pengembangan masih pengembangan tata pamer dan juga kami sedang mengumpulkan data lewat kajian-kajian. Mungkin dari hasil kajian yang kami lakukan tahun ini kita bisa menambah koleksi Ya. yang sesuai dengan visi misi museum. Oke, mengenai koleksi itu nanti untuk masalah pemeliharaan di museum di Palembang ini coba nih, Cek. Susah kok tidak? Kalau untuk Museum Sultan Mahmud Badarudin II kita ada SDM-nya untuk pemeliharaan. Yang kurang di museum kami sendiri nggak ada laboratorium. Jadi untuk perawatan seperti naskah atau songket yang memang perlu treatment khusus itu kita harus mengirimkan ke lembaga-lembaga seperti ANRI, Arsip Nasional atau Perpustakaan. Nah, itu harganya nggak lumayan mahal per lembar, itu 30.000 sampai 35.000 per lembar, tergantung tingkat kesulitannya. Jadi satu kitab naskah kalau kita mau konservasi itu mungkin sekitar 15 jutaan. Nah, itu yang agak masih berat di kami. Betul, karena kita tahu untuk memaintain pemeliharaan di alat-alat atau barang-barang sejarah kan susah. Dengan kita songket yang sekarang yang baru-baru ini pemeliharaan lebih mahal pastinya. Ya, oke. Nah, kalau untuk sekarang kan mungkin dari tahun ke tahun ada terus yang bertambah. Ada hibahan dari masyarakat mengenai barang-barang yang mereka simpen selama ini atau mereka baru nemu langsung ke museum. Kira-kira susah tidak nemu ke barang-barang sejarah di Kota Palembang? Enggak susah. Bisa dilihat kan banyak orang di Sungai Musi pun masih mencari gitu. Kalau untuk nemu-nemu mungkin banyak sekali potensi benda-benda bersejarah yang ada di Kota Palembang. Mengingat Kota Palembang sendiri kan usianya hampir 1.300 tahun lebih. Kan. Kota Dari tertua. dari Sriwijaya sampai di era kolonial. Kalau menurut saya sih tidak susah, hanya saja mungkin masyarakat belum mengetahui kalau menemukan itu mau kemana. Betul. Jadi kalau misalnya Cik Didi apa Cik Altiara nemu ke barang bersejarah itu langsung ke Dinas Kebudayaan? Iya, jadi itu sesuai undang-undang Cagar Budaya nomor 11 tahun 2010 pasal 23. Misalnya Cik Didi nemu ke barang itu wajib dilaporkan paling lambat tuh 30 hari sejak penemuan. Betul. Itu misalnya dari Dinas Kebudayaan beli atau cak mana tuh agak Minimal dilaporkan dulu. minimal dilaporkan Iya. dulu Cik Didi. Jangan sampai data kita hilang, dan barang itu misalnya sudah ada di luar negeri, pas diakui sebagai barang milik negara lain baru kita heboh gitu. Betul. Yang paling penting pendataan dahulu dan Seperti apa nih? menginventaris. Barang-barang apa yang kemarin baru-baru ditemukan? Kita Gucci, kemarin hibah ya, bukan Gucci. Terus kita juga koin-koin kesultanan dapat. Yang pasti keramik-keramik itu paling banyak. Karena kita menyadari di Sungai Musi ini
ketinggalan cagar budaya itu sangat Iya. banyak. Berarti di dalam Sungai Musi. Karena kan kita kota pelabuhan internasional zaman dahulu, Zaman dulu. kemungkinan banyak kapal karam pun ada gitu. Walaupun itu harus ada kajian dulu kan sebelumnya. Betul. Betul. Iya, kalau kemarin terakhir aku nemu di rumah Altiara ini apa Altiara? Slip-slip tagihan bon lalu ya, zaman waktu SMA. Betul. Dari SMA lah nggak kredit. Iya. Tapi itu bisa loh jadi koleksi. Oh, Itu bisa jadi koleksi. Bisa. tapi berapa tahun yang akan datang. tunggulah mati dulu jadi dia. Tapi ini juga informasi sebenarnya untuk masyarakat Kota Palembang kalau misalnya nemui barang yang bersejarah itu langsung baik ke Dinas Dilaporkan. Kebudayaan. Minimal itu dilaporkan dulu. Tapi kalau ngomongin soal yang sudah dapat itu ya, terus Ya. juga diakui oleh luar negeri, itu sudah pernah kejadian? Itu saya belum tahu sih. Tapi kita harapkan jangan sampai barang-barang bersejarah itu ke luar negeri itu ada, kalau di undang-undang ada tindak pidana juga gitu. Karena kalau barang-barang bersejarah harus ke luar negeri kan harus ada izin menteri. Tapi kebanyakan karena masyarakat tidak tahu, mungkin ya dia simpan aja gitu. Nah itu memperjualbelikan sebenarnya tidak boleh. Maka kami dari Dinas Kebudayaan melakukan pendekatan persuasif dengan mengadakan sosialisasi selama 3 tahun berturut-turut, dan alhamdulillah semakin banyak masyarakat mengetahui soal cagar budaya. Betul, ya. Mungkin pemirsa di rumah kita yang memang hobi dengan koleksi barang-barang zaman bingen ya. Sejarah. Nah, siapa tahu itu adalah barang bersejarah. Nah, ngapain tidak kita coba bawa ke Dinas Kebudayaan? Siapa tahu itu ialah barang bersejarah Kerajaan Sriwijaya Jambingen. Dan kemana-mana halo Palembang bakal balik lagi selain ini.